Halo, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Reslin dengan NPM 2009-20003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Chandra Ronitua Gultom dengan materi pengelolaan kelas yang inovatif dan pengelolaan peserta didik. Terima kasih. Yang perlu kita ketahui pertama adalah arti dari pengelolaan kelas, yaitu salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang inovatif. Ketika kelas itu terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi proses belajar mengajar mereka. Ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan kelas untuk menjadi inovatif. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas yang inovatif. Yang kedua, tantangan, yaitu penggunaan kata-kata ataupun tindakan ataupun cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media ataupun gaya mengajar guru yang bervariasi akan mengurangi munculnya gangguan atau meningkatnya perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang inovatif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas yang inovatif ini adalah anak didik yang dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan untuk mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal. Bila kelompok ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Ada beberapa komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas yang inovatif. Keterampilan ini berhubungan dengan menciptanya atau memeliharanya kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, sikap tanggap, yaitu yang harus ditunjukkan guru, tingkah laku guru bahwa ia hadir bersama mereka. Guru harus tahu apa saja kegiatan mereka. Dan guru harus tahu membagi perhatian, apakah ada perhatian ataupun tidak ada perhatian. Guru juga harus tahu apa yang dilakukan siswa di belakang ketika dia sedang menulis di papan tulis. Yang kedua, membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif itu terjadi bila guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsungnya bersamaan. Dalam pengelolaan kelas yang inovatif, ada penataan ruang kelas, yaitu yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang menggairahkan, di mana si guru juga agar mudah untuk bergerak secara leluasa untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam penataan ruang kelas yang meliputi pengaturan tempat duduk. Dalam belajar, tentu siswa memerlukan tempat duduk. Tempat duduk ini mempengaruhi siswa dalam belajar. Pengaturan tempat duduk yang paling populer di kelas adalah secara berderet yang menghadap ke papan tulis dan guru. Pada umumnya, pengaturan tempat duduk siswa diatur menurut tinggi pendeknya siswa.
yang tinggi duduk di belakang dan yang pendek duduk di depan. Tetapi pada situasi tertentu, misalnya jika ada siswa yang tidak dapat melihat jarak jauh atau pendengarannya kurang, atau jika banyak yang membuat gaduh, siswa tersebut duduk di deretan paling depan tanpa menghiraukan tinggi badannya. Yang kedua, dalam penataan kelas ada pengaturan alat-alat pembelajaran, yang di dalamnya kita itu harus tahu di mana tempat alat-alat peraga ataupun media pembelajaran yang tepat diletakkan agar tidak menjadi penghalang bagi siswa dalam belajar. Dan penataan papan tulis, kapur tulis ataupun papan presensi siswa agar ketika siswa melihat tidak terhalang ataupun tidak terganggu dalam belajar. Yang ketiga, dalam penataan kelas ini ada penataan keindahan dan kebersihan kelas. Hiasan dinding ataupun pajangan yang dalam kelas itu hendaknya diletakkan secara berderet agar bisa dilihat secara indah. Misalnya seperti burung garuda, gambar pahlawan, peta ataupun globe, ataupun slogan pendidikan. Penempatan untuk lemari buku hendaknya di depan dan media pembelajarannya di belakang. Dan pemeliharaan kebersihan, seperti peletakan sapu hendaknya di belakang pintu kelas tersebut. Pembahasan kita yang kedua adalah pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik ini merupakan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Itulah yang menjadi pengertian dari pengelolaan peserta didik. Nah, yang selanjutnya tujuan dari pengelolaan peserta didik, yaitu untuk mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah dan proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur. Dan yang menjadi fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualistis atau segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Nah, itulah yang menjadi tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Yang selanjutnya tahapan pengelolaan peserta didik, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang pertama itu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas atau kelas yang tersedia, serta pertimbangan rasio murid dan guru. Secara ideal, rasio murid dan guru adalah 1:30. Yang kedua, daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Jumlah peserta didik dalam satu kelas anjuran pemerintah berkisar 40-45. Sedangkan ukuran kelas yang ideal secara teoretik berjumlah 25-30 peserta didik dalam satu kelas. Yang ketiga, menyusun program kegiatan kesiswaan, yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga pendidikan yang tersedia. Itulah yang menjadi analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik, yaitu hakikatnya proses pencarian yang menempatkan ada beberapa langkah. Yang pertama, membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang meliputi dari unsur guru, TU ataupun dewan sekolah. Yang kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka, yang di dalamnya ada persyaratan, tempat pendaftaran, cara pendaftaran, biaya pendaftaran, waktu, tempat seleksi, serta pengumuman hasil seleksi. Itulah yang menjadi rekrutmen peserta didik. Yang selanjutnya seleksi peserta didik,
yang merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut. Ada beberapa cara seleksinya. Yang pertama melalui tes, baik ujian, tes psikotes, tes jasmani, tes kesehatan, tes akademik, ataupun tes keterampilan. Yang kedua ada melalui penelusuran bakat kemampuan, biasanya berdasarkan pada prestasi yang diraih oleh peserta didik dalam bidang olahraga ataupun kesenian. Itulah yang menjadi seleksi peserta didik. Yang selanjutnya orientasi calon peserta didik, yang merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah untuk menempuh pendidikan. Lingkungan yang dimaksud ini adalah lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuannya orientasi ini agar siswa mengerti dan mentaati peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Peserta didik dapat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah dan siap menghadapi lingkungan baik secara fisik, mental, dan emosional. Itulah yang menjadi orientasi peserta didik. Yang selanjutnya, penempatan peserta didik, yaitu pembagian kelas. Kegiatan pengelompokan peserta didik dapat dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik ini bisa dilakukan berdasarkan kesamaan ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Selain itu juga pengelompokan berdasarkan perbedaan yang ada pada individu peserta didik, seperti minat, bakat, dan kemampuan. Itulah yang menjadi penempatan peserta didik. Yang selanjutnya pembinaan dan pengembangan peserta didik. Keberhasilan kemajuan belajar peserta didik serta prestasi yang ditempuh peserta didik memerlukan data yang dapat dipercaya serta memiliki keabsahan. Karena kemajuan peserta didik memiliki faktor yang sangat vital bagi kebutuhan perkembangan berlangsungnya proses pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan adalah menghasilkan para lulusan yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penilaian yang dilakukan oleh para guru atau lembaga pendidikan. Berarti pula bahwa penilaian-penilaian tersebut merupakan objektif dari penilai. Nilai kemajuan peserta didik dapat dilakukan dengan cara mengisi buku laporan pendidikan. Itulah yang menjadi pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang selanjutnya, pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak peserta didik diterima sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan ini dilakukan agar lembaga pendidikan mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik, sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga. Itulah yang menjadi penempatan peserta didik. Yang selanjutnya pembinaan dan pengembangan peserta didik. Keberhasilan kemajuan belajar peserta didik serta prestasi yang ditempuh peserta didik memerlukan data yang dapat dipercaya serta memiliki keabsahan. Karena kemajuan peserta didik memiliki faktor yang sangat vital bagi kebutuhan perkembangan berlangsungnya proses pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan adalah menghasilkan para lulusan yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penilaian yang dilakukan oleh para guru atau lembaga pendidikan. Berarti pula bahwa penilaian-penilaian tersebut merupakan objektif dari penilai. Nilai kemajuan peserta didik dapat dilakukan dengan cara mengisi buku laporan pendidikan. Itulah yang menjadi pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang selanjutnya, pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak peserta didik diterima sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan ini dilakukan agar lembaga pendidikan mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik, sedangkan pelaporan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga. Itulah yang menjadi pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Yang selanjutnya kelulusan dan alumni.
Kelulusan ini merupakan kegiatan paling akhir dari pengelolaan peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan tentang diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Itulah yang menjadi kelulusan dan alumni. Selanjutnya, layanan khusus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling ataupun pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangan optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bentuk bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan. Yang kedua, layanan perpustakaan, yaitu memberikan layanan yang menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang ketiga, layanan kantin, yaitu tiap sekolah agar dapat makanan bersih, bergizi dan berhigienis bagi anak sehingga kesehatan anak terjamin selama di sekolah. Yang keempat, layanan kesehatan, yaitu biasanya dibentuk dengan sebuah wadah tentang UKS, yaitu usaha kesehatan sekolah. Yang kelima, layanan transportasi, yaitu sarana transportasi bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biasanya layanan transportasi ini diperlukan peserta didik di tingkat prasekolah. Yang keenam, layanan asrama, yaitu bagi siswa layanan asrama ini sangat berguna karena mereka yang jauh dari keluarga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.